Bab 636. Saat ini, penghinaan di lantai atas telah meningkat. Wanita parubaya itu mengumpat dengan marah, "Kenapa aku melahirkanmu, pecundang sepertimu? Aku bekerja keras agar kamu bisa belajar dan kuliah. Kamu bahkan belum menghasilkan uang untuk keluargamu selama 2 tahun, dan kamu sudah terburu-buru memberikannya kepada orang lain. Jika aku tahu bahwa kamu adalah orang yang tidak berperasaan ketika kamu melahirkan seorang anak, aku seharusnya membuangmu ketika kamu dilahirkan." Wanita muda itu menangis dan berkata, "Bu, saya kuliah dengan pinjaman mahasiswa, dan saya masih melunasi pinjaman tersebut. Saat itu, ibu sama sekali tidak ingin saya kuliah. Ibu ingin saya menikah sejak usia 18 tahun, dan kamu masih harus membayar kembali pinjamannya. Dikatakan bahwa semakin dini seorang gadis menikah, semakin berharga dia. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk masuk perguruan tinggi, tapi kamu tetap menolak melepaskanku. Kamu hampir merobek surat penerimaanku dan mengancamku bahwa jika aku masuk perguruan tinggi, kamu tidak akan memberiku sepeser pun untuk biaya hidup. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Kamu sekarang mengatakan bahwa kamu bekerja keras untuk menghidupiku di perguruan tinggi. Apakah kamu membayarku 1 sen? Wanita parubaya itu mengomel dengan marah, "Aku memberimu kebaikan terbesar dengan melahirkanmu. Kamu tidak bersyukur sama sekali, dan kamu terus meneriakiku di sini, yang bertentangan dengan kamu." Wanita muda itu menangis dan berkata, "Saya tidak ingin membentak Anda, saya hanya ingin bertukar pikiran dengan Anda. 4 tahun saya kuliah tidaklah mudah. Saya harus bekerja dan mencari nafkah untuk seluruh biaya hidup saya. Tetapi saya seorang perempuan, kesehatan saya kurang baik, dan saya sering sakit, jadi uang yang saya peroleh dari bekerja tidak cukup. Di sekolah, jika Sun Hongwei tidak membantu dan merawatku, aku mungkin tidak akan bisa lulus kuliah. Aku mungkin mati kelaparan dan sakit." Sun Hongwei mengetahui situasi keluargaku saat itu, tapi dia tidak pernah membenciku, jadi selama dia mau menikah, aku bersedia menikah, meski tidak membutuhkan biaya sepeser pun sebagai hadiah, aku tetap bersedia menikahi. Pria parubaya itu mengumpat dengan marah, "Kamu bajingan, apakah kamu pikir kamu bisa memutuskan hadiah pertunangan? Apakah menurutmu hadiah pertunangan itu untukmu? Hadiah pertunangan adalah uang untuk membeli rumah untuk saudaramu. Kakakmu akan menikah dengan seorang istri dan punya anak di masa depan. Anakku, ini adalah uang yang kita perlukan untuk meneruskan garis keturunan keluarga sang kita yang lama. Jika kamu menikah tanpa hadiah sepeser pun, bukankah kamu akan memaksa ibumu dan aku sampai mati?" Gadis muda itu berkata dengan keras kepala, "Apapun yang terjadi, saya akan menikahi Sun Hongwei hari ini. Bahkan jika saya naik taksi ke Jingling untuk menikah dengannya, atau bahkan jika saya berjalan kaki untuk menikah dengannya, saya akan menikah." Terdengar suara gertakan yang tajam. Pria parubaya itu mengumpat dengan marah, "Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar pecundang yang tidak tahu malu. Kamu baru saja menamparkan pantatmu dan pergi, meninggalkan keluarga kami yang beranggotakan 3 orang di sini. Kami hanya memiliki rumah berusia 30 tahun. Bagaimana bisakah kita membayarnya di masa depan? Apakah saudara laki-lakimu menikah dengan seorang istri dan mempunyai anak?" Ketika Xiao Churan mendengar seseorang sedang mengambil tindakan di lantai atas, dia segera menarik Ye Chen dan berkata, "Ayo cepat pergi ke sana." Awalnya, Xiao Churan juga merasa tidak pantas bagi orang luar seperti dia untuk ikut campur ketika sebuah keluarga beranggotakan 4 orang sedang bertengkar di rumah, dan sekarang agak canggung untuk naik ke atas. Tapi ketika dia mendengar aksi di atas, dia tidak mempedulikannya lagi. Pasangan itu bergegas ke lantai 5, dan Xiao Churan segera menamparkan pintu 501. Setelah beberapa saat, seorang pemuda yang marah membuka pintu dan memandang Xiao Churan dan Ye Chen dengan waspada, "Siapa yang kalian cari?" Xiao Churan berkata, "Apakah kamu Xiao Feng?" "Saya Xiao Churan, teman sekelas kakakmu di SMA. Apakah kamu masih mengingatku?" Ketika pemuda sombong itu mendengar hal ini, dia langsung terkejut dan berkata, "Oh, itu kakak Churan. Tentu saja aku ingat kamu. Kakak Churan, aku sudah beberapa tahun tidak melihatmu, kamu lebih cantik dari sebelumnya." Ye Chen melihat tatapan panas di mata anak laki-laki itu pada istrinya, dan langsung merasa tidak puas. Dia bertanya pada Xiao Churan, "Istri, siapakah adik laki-laki ini?" Xiao Churan memperkenalkan, "Ini adalah Zhang Xiaofeng, adik dari teman sekelas SMA saya Zhang Xiaoman." Setelah mengatakan itu,
dia memperkenalkan Zhang Xiaofeng. Xiaofeng, ini suamiku Ye Chen. Suamiku, Zhang Xiaofeng bertanya dengan heran, saudari Curan, apakah kamu sudah menikah? Xiao Curan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya telah menikah selama lebih dari 3 tahun. Di mana adikmu? Apakah dia ada di rumah? Saat ini, seorang gadis dengan tanda merah di wajahnya datang, berpura-pura tersenyum dan berkata, Curan, kamu di sini. Gadis ini cukup cantik dan bertubuh bagus, pasti bisa dibilang kelas menengah ke atas. Hanya saja gadis tersebut mengenakan gaun pengantin yang sangat murahan, bahkan terlihat bagian renda pada gaun pengantin tersebut sudah agak terkelupas. Pasangan lain, seorang pria dan seorang wanita, keluar dari ruangan. Pasangan ini tampak seperti sedang dalam masa puncaknya. Ekspresi mereka sangat dingin. Mereka memandang Xiao Curan dan bertanya kepada Zhang Xiaoman, siapakah dua orang ini? Apa itu yang mereka lakukan di sini? Zhang Xiaoman berkata, Curan adalah teman sekelasku di SMA. Dia pernah ke rumah kami sebelumnya, tapi kalian berdua mungkin sudah lupa. Xiao Curan berkata dengan sopan, halo, Paman dan Bibi, ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkanmu, ini suamiku Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit ke arah keluarga itu dan tidak berkata apa-apa. Wanita parubaya itu bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya, Xiaoman, apa maksud mereka datang ke rumah kita? Zhang Xiaoman berkata, saya meminta Curan untuk mengantar saya ke Jinling. Apa? Wanita parubaya itu mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu kehilangan uang, apakah kamu benar-benar bertekad untuk menikahi bajingan itu? Zhang Xiaoman mengangguk dan berkata dengan keras kepala, saya sudah mengambil keputusan dan saya tidak akan mengubahnya. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Xiao Curan, Curan, maaf telah merepotkanmu, tapi kamu harus datang jauh-jauh untuk melakukan ini. Xiao Curan buru-buru berkata, Xiaoman, kenapa kamu begitu sopan padaku? Zhang Xiaoman tersenyum bahagia dan berkata, Curan, ini belum terlalu pagi. Perjalanannya akan memakan waktu lama. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Oke, Xiao Curan mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi sekarang. Tunggu sebentar. Pada saat ini, pria parubaya dengan wajah galak berdiri di depan Zhang Xiaoman dan berkata dengan dingin, kamu kehilangan uang, semakin banyak kamu berbicara tentang kamu, semakin kamu mampu, bukan? Sudah kubilang, meskipun Raja Surga datang hari ini, aku tidak bisa membawamu keluar dari pintu ini. Juga, aku sudah menyapa adik iparmu. Dia punya kenalan di Departemen Kebidanan dan Ginekologi Rumah Sakit Daerah. Dia juga bisa bekerja lembur di akhir pekan untuk membantu operasi. Nanti, kamu ikuti aku ke rumah sakit daerah untuk merawat anak itu. Hentikan, dan jangan bergaul dengan bajingan bernama Sun itu mulai sekarang. Tidak mungkin, Zhang Xiaoman berkata dengan tegas, saya tidak bisa menggugurkan anak saya, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya menikahi Sun Hongwei. Kecuali Sun Hongwei sendiri tidak ingin menikah dengan saya, sebaliknya, bahkan jika Anda ingin putuskan hubungan bersamaku dan aku akan menikah hari ini. Pria parubaya itu segera mengambil rolling pin setebal pergelangan tangannya, mengarahkan ujung rolling pin langsung ke wajah Zhang Xiaoman, dan mengutuk dengan mata yang membutakan, jika kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan memukul kakimu. Putuskan, bahkan jika kakimu patah, aku bisa menjualmu kepada orang cacat di pedesaan seharga 200.000 yuan. Aku tidak bisa mengatakan apapun agar kamu bisa mendapatkan keuntungan dari pria bermarga Sun itu. Bab 637. Ye Chen tetap diam, tetapi ketika dia melihat ayah Zhang Xiaoman mengambil penggilas adonan, dia tiba-tiba menjadi marah. Itu tak lebih dari melontarkan kata-kata sarkastik, penyerangan karakter, dan hinaan. Lagi pula dialah istrinya yang datang untuk membantu upacara pernikahan, bukan untuk mengurus pekerjaan rumah orang lain, jadi itulah yang dia pikirkan. Cepat pergi untuk menyelesaikan tugas mengantar pengantinmu. Namun, melihat 3 orang lainnya, orang tua dan adik laki-lakinya, sangat brengsek, dia benar-benar tidak tahan. Jadi, dia menghalangi istrinya Xiao Curan dan Zhang Xiaoman di belakangnya, memandang ayah Zhang Xiaoman, dan berkata dengan dingin, tahukah kamu bahwa semua yang kamu lakukan adalah ilegal? Anda mengganggu kebebasan menikah anak-anak Anda. Itu melanggar moralitas, serangan pribadi melanggar hukum, mencoba menjual putri Anda adalah pelanggaran hukum pidana.
Petik 2. Ayah Zhang Xiaoman berkata dengan suara dingin dengan ekspresi sombong di wajahnya, kamu pikir kamu ini siapa? Apa hubungan urusan keluarga kami denganmu? Aku belum mengusirmu, dan kamu berani pamer di rumahku. Petik 2. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku hanya berpura-pura menjadi sebodoh ini hari ini. Petik 2. Setelah berbicara, dia berkata kepada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, ini sudah larut. Ayo pergi sekarang. Jika ada yang berani menghentikanku, aku tidak akan melepaskannya. Petik 2. Zhang Xiaoman sebenarnya sangat cemas saat ini, karena jika dia menunda lebih lama lagi, jika dia melewatkan waktu yang baik ketika dia tiba di hotel yang disiapkan oleh keluarga ibu mertuanya pasti akan semakin tidak puas dengan dirinya sendiri. Tidak masalah jika ibu mertuanya meremehkannya, kuncinya adalah dia tidak ingin ibu mertuanya semakin menekan tunangannya. Faktanya, ibu mertuanya selalu merendahkan dirinya sendiri, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah tunangannya menikahinya, karena keluarga mereka benar-benar merasa bahwa situasi keluarga mereka terlalu berbeda dengan mereka dan mereka tidak layak keluarga mereka. Namun sang tunangan mendapat tekanan dan berulang kali menyatakan tidak akan menikah kecuali dialah orangnya. Kali ini, agar pernikahannya lancar, keduanya menggunakan cara hamil sebelum menikah, dan akhirnya menjadikan keluarga sang suami kompromi. Oleh karena itu, tidak masalah jika keluarga suaminya memberinya sedikit rasa malu. Selama hari ini berlalu, dia dan tunangannya akan bisa bersama secara sah. Sekalipun pasangan tersebut bekerja keras sendiri di masa depan dan tidak melakukannya. Tidak bergantung pada keluarga, tidak masalah, yang penting pernikahannya bisa berjalan lancar. Kemudian, dia berkata dengan serius kepada orang tua dan adik laki-lakinya, saya tahu Anda sangat tidak puas dengan saya, tetapi dalam 20 tahun terakhir, saya selalu mematuhi instruksi Anda, menuruti keinginan Anda, dan mempertimbangkan perasaan Anda. Jika saya tidak melakukannya ikut kamu, aku pasti diterima kuliah. Sekarang, ini kedua kalinya aku tidak ikut kamu. Aku harap kamu bisa mempertimbangkannya untukku. Lagi pula, aku juga manusia, bukan aset atau alat dari keluarga Zhang. Saya juga berhak mengejar kebahagiaan. Petik 2. Kamu mengejar omong kosong ini. Ayah Zhang Xiaoman berteriak dengan marah, saya tidak akan pernah mengizinkan Anda keluar dari pintu ini hari ini. Petik 2. Ye Chen berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghentikan masalah ini hari ini. Jika kamu berani menghentikannya, cobalah. Petik 2. Adik laki-laki Zhang Xiaoman berteriak dengan marah, sialan. Jika dia tidak mengizinkanku menikah, dia bahkan tidak akan mau menikah. Jika kamu, orang luar, tidak keluar dari sini, aku akan membunuhmu. Petik 2. Ye Chen mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah dan memutarnya beberapa kali. Ayah Zhang Xiaoman melihat putranya yang berharga dipukuli. Dia segera mengambil penggilas adonan dengan gigi terkatup dan menghantamkannya ke kepala Ye Chen. Keluarga Zhang kami telah menjadi satu generasi selama beberapa generasi. Jika kamu berani memukul anakku, aku akan memukulmu sampai mati. Petik 2. Xiao Churan melihat lawannya memukul Ye Chen dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bisa menghancurkan kepala seseorang hingga berkeping-keping, dan berkata dengan gugup, Ye Chen, hati-hati. Petik 2. Ye Chen tidak bergerak, hanya melihat rolling pin yang mendekat detik berikutnya. Dia melambaikan tangannya dengan keras dan memotong rolling pin kayu tebal dengan tangan kosong. Ayah Zhang Xiaoman menggunakan seluruh kekuatannya dan merasa seolah-olah tongkat itu mengenai baja keras. Kemudian, ada getaran keras dari mulut harimau. Dia sangat kesakitan sehingga dia segera melepaskan tangannya dan memeluk dirinya sendiri. Pergelangan tangannya menjerit. Lihat lagi rolling pinnya, sudah pecah menjadi dua bagian. Ini mengejutkan ayah Zhang Xiaoman. Penggilas adonan yang keras dapat dipotong dengan tangan Anda. Dan pihak lain sepertinya baik-baik saja, orang ini sekilas terlihat seperti master latihan. Bagaimana saya bisa menyinggung perasaan orang seperti itu? Jika dia memukul dirinya sendiri dan membuatnya gegar otak, dengan siapa dia dapat berbicara untuk bertukar pikiran dengannya? Bagaimanapun juga, saya hanyalah orang tua yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Jika seseorang memukuli saya tidak dapat menemukan siapapun untuk membantu saya membalas dendam. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak takut pada Ye Chen. Melihat dia tidak berani melangkah maju, Ye Chen berkata kepada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, ayo pergi.
Petik 2. Meskipun kakak laki-laki dan adik laki-laki Zhang Xiaoman sangat marah, mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya saat ini. Ibu Zhang Xiaoman duduk di tanah dan mulai bertingkah, menangis dan berkata, "Kamu orang yang tidak berperasaan, saya membesarkan seorang putri seperti kamu benar-benar membutakan saya. Jika kamu pergi begitu saja dan menikah dengan Sun Hongwei itu, aku akan melompat saja dari gedung kita, dan melupakannya jika aku terjatuh dan mati." Petik 2. Bu, Zhang Xiaoman menangis dan berlutut dan memohon, "Tolong lakukan saja untukku kali ini. Beri aku waktu 2 tahun. Aku pasti akan menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang dan membeli rumah untuk saudaraku. Jika Anda menyetujui uang muka, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak setuju, maka saya tidak punya pilihan. Tidak peduli seberapa keras Anda memaksa saya akan menikahi Sun Hongwei hari ini demi anak dalam perut saya." Petik 2. Ibu Zhang Xiaoman menangis dengan suara serak, "Saya tidak peduli. Kakakmu tidak bisa menunggu 2 tahun. Dia harus membeli rumah itu paling lama dalam waktu setengah tahun. Jika kamu setuju, buatlah surat untuk saudaramu." "Oh, tidak, itu yang terbaik adalah memberinya kakakmu menulis IOU sebesar 300.000 yuan. IOU tersebut menyatakan bahwa itu akan dilunasi dalam waktu 6 bulan. Jika kamu menulisnya, aku akan melepaskanmu. Jika kamu tidak menulisnya, aku akan mati untukmu." Petik 2. Kanan, adik laki-laki Zhang Xiaoman, Zhang Xiaofeng juga berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak, Anda menulis surat utang kepada saya, dan saya akan pergi kencan buta nanti. Jika seseorang bertanya kepada saya tentang rumah itu, saya dapat menggunakan surat utang tersebut untuk menjelaskan masalahnya dan membuat gadis itu merasa nyaman." Petik 2. Zhang Xiaoman pingsan. Dia berseru, "Di mana Anda meminta saya mendapatkan 300.000 yuan dalam waktu setengah tahun? Apakah kamu tidak mencoba memaksaku sampai mati?" Petik 2. Ibu Zhang Xiaoman berteriak keras, "Jika kamu tidak memaksakan diri, bagaimana kamu bisa tahu seberapa mampu kamu? Bagaimanapun, Anda harus menulis 300.000 IOU ini hari ini, atau Anda harus menulisnya meskipun tidak." Petik 2. Mustahil. Zhang Xiaoman menyerah sepenuhnya. Dia berdiri dan berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak bisa hidup untuk Anda. Karena Anda tidak setuju dengan solusi saya, lupakan saja. Anda hanya berpura-pura tidak membesarkan putri saya." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menenangkan diri dan berkata pada Xiao Churan, "Churan, ayo pergi." Petik 2. Xiao Churan mengangguk dan membawanya menuruni tangga. Ye Chen mengikuti di belakang, mengawasi keluarga beranggotakan 3 orang. Kedua pria itu tidak berani maju ke depan. Ketika wanita itu melihat bahwa Zhang Xiaoman benar-benar telah pergi, dia menangis dan berkata, "Kamu tidak berperasaan, silakan pergi. Jika kamu pergi, saya akan melompat turun dari gedung ini. Tunggu saja, kumpulkan mayatnya untukku." Petik 2. Kali ini, Zhang Xiaoman tidak menoleh ke belakang, dia juga tidak menghapus air mata yang terus jatuh. Setelah mereka bertiga turun, Zhang Xiaofeng berkata dengan marah, "Ayah, Bu, dia baru saja menikah, apa yang harus saya lakukan? Jika aku tidak bisa mendapatkan istri, maka aku akan mati." Petik 2. Ketika ibu Zhang Xiaoman mendengar ini, dia segera bangkit dari tanah, dia tidak peduli untuk menamparkan pantatnya, mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo pergi. Biarpun dia terbaring di bawah kemudi hari ini, aku akan menghentikannya." Petik 2. Bab 638. Ketika Ye Chen dan Xiao Churan membawa Zhang Xiaoman keluar dari komunitas, Zhang Xiaoman masih menyeka air matanya. Xiao Churan telah menghiburnya, tapi Ye Chen terlalu bijaksana untuk melangkah maju. Saat keluar dari komunitas tersebut, mereka melihat 2 buah supercar terparkir di pinggir jalan, dikelilingi oleh orang-orang yang lalu lalang yang sudah berlomba-lomba mengambil foto. Ye Chen melangkah maju dan memisahkan kerumunan di depan Aston Martin, lalu dia membuka pintu penumpang dan membiarkan Zhang Xiaoman duduk terlebih dahulu. Melihat Aston Martin 177 di depannya, Zhang Xiaoman tercengang. Dia bertanya dengan heran, "Churan, mobil ini?" Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Suamiku meminjam ini dari temannya. Jangan khawatir, kedua supercar ini pasti akan menyelamatkan mukamu saat berkendara ke rumah suamimu." Zhang Xiaoman berkata dengan rasa bersalah, "Churan, niat awal saya adalah agar BMW Anda sudah sangat bagus,
tetapi saya tidak berharap Anda pergi ke teman untuk meminjam mobil untuk saya, dan juga untuk memberikan bantuan sebelum dan sesudahnya. Betapa memalukan apakah itu? Xiao Churan berkata dengan sangat serius, Xiaoman, kita telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, dan kita juga saudara perempuan yang baik. Untuk hal sebesar pernikahanmu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Apakah kamu masih harus bersikap sopan padaku tentang hal semacam ini? Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Zhang Xiaoman dan berkata sambil tersenyum, oke, jangan terlalu sopan. Cepat masuk ke mobil, kita harus kembali sekarang, kalau tidak maka akan terlambat. Zhang Xiaoman mengangguk sedikit dengan mata merah dan berkata dengan serius, Churan, terima kasih. Xiao Churan memberinya senyuman yang menghibur, lalu membantunya masuk ke Aston Martin. Pada saat ini, anggota keluarga Zhang Xiaoman tiba-tiba melihat mereka dan bergegas mendekat. Melihat pihak lain mengendarai dua mobil yang tampak aneh, Ibu Zhang Xiaoman buru-buru berkata kepada suaminya, kamu akan duduk di mobil depan dan saya akan duduk di mobil belakang. Ayah Zhang Xiaoman mengangguk, lalu pasangan itu berbaring di bawah kemudi satu demi satu. Ibu Zhang Xiaoman khawatir dan berteriak dengan dingin, jika kamu ingin pergi hari ini, tabrak saja kami berdua. Pada saat ini, Zhang Xiaofeng tiba-tiba tercengang. Orang tuanya tidak tahu apa-apa tentang supercar, namun sebagai seorang pemuda yang berfantasi menghasilkan banyak uang sepanjang hari, tentu saja ia sangat familiar dengan mobil sport. Jadi dia sekilas mengenali asal-usul kedua mobil ini, dan dia sama terkejutnya seperti disambar petir. Ada puluhan juta mobil mewah, tapi tidak ada yang ketiga di Jinling. Hanya dua mobil yang semuanya ada di sini. Jadi Zhang Xiaofeng sangat ketakutan, dia tidak mengerti mengapa Xiao Churan dan suaminya mampu membeli dua mobil mewah kelas atas yang begitu mahal. Mungkinkah suaminya memiliki latar belakang yang bagus? Memikirkan hal ini, Zhang Xiaofeng tidak bisa menahan gemetar. Mampu membeli mobil mewah semahal itu membuktikan bahwa orang lain memiliki kekayaan lebih dari ratusan juta. Jika Anda membuat marah pihak lain, apakah Anda dan keluarga masih ingin bertahan? Pada saat ini, Ye Chen memandang Zhang Xiaofeng dan berkata dengan tenang, saya tidak memiliki temperamen yang baik, saya juga tidak terlalu toleran. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk menyelesaikan masalah ini, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensi. Ye Chen sebenarnya tahu betul bahwa mustahil bagi pemuda seperti Zhang Xiaofeng untuk tidak mengenal Aston Martin dan Bugatti Veyron. Selama dia bisa mengenali mobil ini, dia akan tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Dalam hal ini, dia pasti akan menyeret orang tuanya yang menjijikkan itu pergi. Ketika Zhang Xiaofeng mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menarik ibunya, dan berkata dengan cemas, Bu, cepat bangun, bagaimana kamu bisa berbaring di sini? Ibunya mengerutkan kening dan berkata, jika aku tidak berbaring di sini, bagaimana aku bisa mengubah rumahmu? Apakah otakmu telah ditendang oleh keledai? Zhang Xiaofeng hampir menangis. Dia merendahkan suaranya dan mengatupkan giginya di telinga ibunya, Bu, apakah kamu gila? Kami tidak boleh menyinggung perasaan kedua orang ini. Dua mobil mereka saja bernilai 100 juta. Apa-apaan? Ketika ibu Zhang Xiaofeng mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap. 100 juta? Konsep apa ini? Bahkan jika dia punya 1 juta, dia sudah menjadi orang yang sangat kaya di matanya. Jika dia punya 10 juta, dia adalah orang besar yang tidak mampu dia sakiti. Jika dia punya 100 juta, dia seperti dewa. Terlebih lagi, seseorang tidak bernilai 100 juta, tetapi dia mengendarai dua mobil saja, bernilai 100 juta. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kedua mobil aneh ini benar-benar bernilai uang? Zhang Xiaofeng mengangguk dan berkata sambil menariknya, apakah saya masih bisa berbohong kepada Anda? Anda pikir saya tidak menginginkan rumah itu? Tetapi dalam situasi ini, bagaimana kita bisa memaksanya? Bagaimana jika kita menyinggung perasaan besar, milik kita keluarga akan menderita? Ibu Zhang Xiaofeng menggigil ketakutan, segera bangkit dari tanah, lalu pergi ke sisi lain untuk menarik suaminya. Ayah Zhang Xiaofeng tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi Zhang Xiaofeng berbisik lagi di telinganya. Dia bilang itu tidak masalah, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan.
Zhang Xiaofeng berkata kepada Ye Chen dengan wajah penuh ketakutan dan rasa hormat, "Saudaraku, aku minta maaf karena telah merepotkanmu. Saya harap kamu tidak mengingat kesalahan penjahat." Melihat seluruh keluarga bersembunyi di samping, Ye Chen berkata dengan dingin, "Oke, menurutku kalian bijaksana. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar dari sini dan keluar tanpa henti. Jika tidak, kamu harus melakukannya menanggung akibatnya." Zhang Xiaofeng segera memujinya dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, kita akan keluar dari sini. Kita akan keluar dari sini sekarang juga." Ye Chen mengabaikan mereka, masuk ke dalam kabin Bugatti Veyron, menyalakan mesin, dan memimpin dalam menyalakan mobil. Saat ini, ponselnya menerima pesan teks WeChat dari Xiao Churan yang isinya, "Suamiku, tahukah kamu seorang teman yang membuat gaun pengantin? Saya ingin mengeluarkan uang untuk membantu Xiaoman menyewa gaun pengantin yang lebih bagus. Ini miliknya. Gaun pengantinnya terlalu tua." Ye Rufei mengirim pesan kembali kepada istrinya, "Pakailah padaku." Xiao Churan mengirim pesan lain, "Tingginya hampir sama denganku, tapi sedikit lebih kurus. Lihat saja dan bantu aku menentukan ukurannya." "Terima kasih, suami." Marven menjawab, "Istriku, kamu tidak perlu bersikap sopan kepada suamimu." Lalu, saat mengemudi, dia menelepon Song Wanting. Lagi pula, itu adalah masalah yang sangat memprihatinkan bagi para gadis seperti gaun pengantin. Dia merasa yang mencarinya adalah bos besar seperti Chen Zekai, dan mereka pasti tidak tahu banyak tentangnya. Namun, Song Wanting pasti sangat berpengetahuan tentang hal-hal ini, dan menemukannya adalah hal yang benar. Wanting Song tidak menyangka akan menerima telepon dari Ye Chen pagi-pagi sekali, dan dia langsung sangat gembira. Sejak dia berinisiatif untuk mencium Ye Chen di hari ulang tahunnya, dia tidak bertemu Ye Chen lagi, terutama karena dia tidak memiliki kesempatan atau alasan. Yang baik, dia sedikit takut pada awalnya, takut Ye Chen akan mengasingkannya di masa depan, tetapi sekarang dia menerima teleponnya, dia segera merasa lega. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Tuan Ye, apa yang Anda inginkan dari saya?" Ye Chen bertanya padanya, "Ingin, tahukah kamu siapa yang memiliki gaun pengantin terbaik di Jinling?" "Gaun pengantin?" Song Wanting bertanya dengan heran, "Tuan Ye, mengapa Anda bertanya tentang gaun pengantin?" Marven berkata, "Teman sekelas istri saya di SMA akan menikah hari ini, tetapi dia tidak memiliki gaun pengantin yang layak dan mewah, jadi saya ingin bertanya apakah Anda dapat membantu saya menemukannya." Wanting Song tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Merupakan suatu kehormatan bagi Wanting untuk melayani Tuan Ye. Saat dia mengatakan itu, dia menjelaskan, "Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda, saya berinvestasi di satu-satunya toko gaun pengantin Ferraan di provinsi ini. Ada banyak gaun pengantin terbaik yang dirancang dan dibuat oleh Ferraan sendiri di toko tersebut. Kamu tahu teman sekelas istrimu. Berapa ukuran tubuhmu? Aku akan menyiapkan yang cocok untukmu." Bab 639. Ferraan adalah perancang gaun pengantin Tiongkok paling terkenal di dunia. Nama Cinanya adalah Wang Weiwei. Bahkan saat putri mantan Presiden AS Clinton itu menikah, ia mengenakan gaun pengantin rancangannya sendiri. Istri Beckham, Victoria, juga mengenakan gaun pengantin rancangannya saat menikah dengan Beckham. Britney Spears yang terkenal dan cucu Raja Judi Macau juga mengenakan gaun pengantin rancangannya dan berjalan menyusuri aula pernikahan. Dengan pengaruh internasional Wang Weiwei, dia biasanya hanya membuka toko di kota-kota ternama di seluruh dunia. Alasan mengapa dia membuka tokonya di kota lapis kedua Jinling terutama karena dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Song Wanting, dan Song Wanting menyukainya. Desainnya sangat banyak gaun pengantin, jadi Wanting Song berinvestasi di sebuah toko. Secara umum, harga gaun pengantin apapun yang dirancang oleh Wang Weiwei lebih dari beberapa ratus ribu yuan. Kebanyakan orang tidak dapat mencapainya. Ye Chen tahu betul bahwa setelah melihat istrinya Xiao Churan diperlakukan tidak adil di rumah Zhang Manman, dia pasti berharap dapat membantu teman sekelasnya yang malang ini merasa bangga. Oleh karena itu, ketika Wanting Song mengatakan bahwa dia akan menyiapkan gaun pengantin Wang Weiwei untuknya, dia setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dalam batas tertentu. Jadi dia berkata kepada Song Wanting, ini hanya teman sekelas istriku di SMA, jadi jangan menginvestasikan terlalu banyak energi, dan jangan menghabiskan banyak uang, terlalu banyak waktu untuk barang-barang baru dan mahalmu."
Bawakan aku gaun pengantin, sebaiknya gaun pengantin yang khusus kamu pakai untuk disewa, bawa saja dan pinjamkan padaku untuk sehari. Petik 2. Wan Ting Song buru-buru berkata, Tuan Ye, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Anggap saja itu sebagai hadiah pernikahan dariku untuk teman sekelas istrimu. Ye Chen berkata dengan serius, tidak perlu, ingin. Jika kamu memberikannya sebagai hadiah, masalah ini akan mengubah rasanya. Sambil mengatakan itu, dia menambahkan, pepatah kuno mengatakan, jika Anda memberi cukup, itu akan menjadi kebaikan, tetapi jika Anda memberi terlalu banyak, itu bisa berubah menjadi kebencian. Istri saya hanya ingin teman sekelasnya mengenakan gaun pengantin yang indah. Aku akan menikah, jadi meminjamnya untuk 1 hari saja sudah cukup. Meskipun Ye Chen adalah tuan muda dari keluarga Ye, dia telah berjuang di bawah selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak keburukan sifat manusia. Dia tahu betul bahwa terkadang dia tidak boleh membantu orang lain secara menyeluruh. Kadang-kadang dan untuk beberapa hal, ini bukan tentang melakukannya sesempurna mungkin, tetapi harus tepat, jika tidak, efeknya akan terlalu besar. Ini seperti jika anak seorang teman sakit dan dirawat di rumah sakit dan perlu meminjam 20.000 yuan, dan Anda benar-benar mampu membantu, maka Anda meminjamkan dia 20.000 yuan. Jika 20.000 yuan tidak cukup pada saat itu, apalagi masalah tidak cukup, tetapi Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk memberi orang lain 200.000 yuan ketika mereka meminta untuk meminjam 20.000 yuan. Wan Ting Song juga mengetahui niat Ye Chen, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Ye, tolong jangan khawatir, Wan Ting mengerti di dalam hatinya, dan saya akan meminta seseorang menyiapkan gaun pengantin khusus untuk disewa. Oke, Ye Chen berkata dengan puas, baiklah, aku akan langsung pergi ke hotel sekarang. Jika kamu sudah siap, maka aku bisa membawanya ke toko gaun pengantinmu dulu, berganti pakaian menjadi gaun pengantin lalu pergi ke hotelnya. Tidak masalah, Song Wan Ting buru-buru berkata, kalau begitu aku akan mengambil toko pengantin. Segera, Ye Chen menerima lokasi di WeChat. Dia langsung mengubah posisi ini ke tujuan navigasi, dan langsung berkendara untuk memimpin istrinya dan Zhang Xiaoman di belakang, menuju toko pengantin Song Wan Ting. Kedua supercar kelas atas itu turun dari jalan raya dan melaju hingga ke kota, namun, mereka tidak langsung menuju Hotel Hilton tempat Zhang Xiaoman menggelar pernikahannya hari ini. Zhang Xiaoman menemukan bahwa rutenya sepertinya kurang tepat, jadi dia bertanya pada Xiao Churan di sebelahnya dengan heran, Churan, apakah kamu mengemudi ke arah yang salah? Hotel Hilton tidak seperti ini. Xiao Churan tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, ayo ikuti saja Ye Chen. Kita mengemudi lebih cepat dengan cara ini, jadi kita masih punya waktu. Zhang Xiaoman ingin bertanya apa yang terjadi, tapi menyerah setelah memikirkannya. Dia merasa jika Xiao Churan begitu baik padanya, dia pasti tidak akan menyakitinya. Marven mengemudikan mobilnya langsung ke pintu toko pengantin Song Wan Ting. Saat dia memarkir mobil, bahkan Xiao Churan pun sedikit terkejut. Saya hanya memintanya untuk mencari teman dan meminjam gaun pengantin yang lebih bagus, tapi saya tidak menyangka dia akan meminjamnya di sini. Ini adalah toko merek desainer gaun pengantin top dunia Wang Weiwei. Bahkan Xiao Churan sendiri tidak berani berharap mendapat kesempatan mengenakan gaun pengantin mewah seperti itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa suami saya akan memiliki sumber daya sebesar itu. Mungkinkah ini toko pengantin dan kita perlu memintanya melakukan Feng Shui? Sementara dia memikirkannya, Ye Chen sudah membuka pintu dan keluar dari mobil. Pada saat ini, seorang wanita jangkung, cantik, dan mulia keluar dari toko pengantin. Xiao Churan mengetahui bahwa dia sebenarnya mengenal wanita ini. Dia adalah Song Wan Ting, putri tertua dari keluarga Song. Saat studionya pertama kali dibuka, Song Wan Ting datang untuk memberi selamat padanya. Saat itu, Xiao Churan merasa di hadapan wanita kaya seperti Song Wan Ting, dia merasa sedikit rendah diri dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Song Wan Ting lagi saat ini, Xiao Churan tiba-tiba mundur dan tidak ingin keluar dari mobil dan bertatap muka. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia harus membantu Zhang Xiaoman mencoba gaun pengantin, dia tidak bisa bersembunyi di dalam mobil selamanya, jadi dia tidak punya pilihan selain keluar. Song Wan Ting telah tiba di depan Ye Chen, dan berkata dengan hormat dengan mata penuh kasih sayang dan senyuman, Tuan Ye, Anda di sini. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ada di sini juga? Wan Ting Song tersenyum dan berkata, Tuan Ye, jika Anda memiliki kebutuhan akan gaun pengantin,
Wanting secara alami akan datang untuk melayani Anda secara langsung. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat Xiao Churan keluar dari Aston Martin 177 di belakangnya. Jejak rasa iri dan cemburu melintas di ekspresinya, dan dia berkata kepada Ye Chen, "Nyonya Ye juga ada di sini." Ye Chen mengangguk. Pada saat ini, Zhang Xiaoman juga keluar dari mobil dengan gelisah. Jadi Ye Chen berkata kepada Song Wanting, "Orang di sebelah saya adalah teman sekelas istri saya di SMA. Dia akan menikah hari ini, jadi saya meminta Anda untuk melakukannya. Persiapkan untuknya sesegera mungkin, gaun pengantin yang cocok untukmu, kenakan dan kita harus berangkat." Setelah mendengar ini, Wanting Song segera berkata kepada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, "Nyonya Ye, dan wanita ini, silakan pergi ke toko dan mencoba gaun pengantin." Zhang Xiaoman melihat logo merek besar di pintu dan menyadari bahwa itu adalah toko pengantin Wang Weiwei. Dia berseru, "Churan, apa maksudnya ini?" Xiao Churan sendiri kaget, tapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, "Aku meminta Ye Chen membantu meminjam gaun pengantin yang lebih cocok untukmu, jadi dia membawa kami ke sini." Saat dia berbicara, dia berkata kepada Song Wanting dengan tidak wajar, "Mes. Song, saya tidak menyangka Anda ada di sini. Masalah ini akan merepotkan Anda hari ini." Song Wanting tersenyum tenang dan berkata dengan serius, "Nyonya Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Anda dan Tuan Ye sama-sama tamu terhormat saya. Selama Anda meminta apapun, saya pasti akan melayani kalian berdua." Petik 2. Kemudian, dia berdiri tegak, memberi isyarat mengundang, dan berkata, "Silakan masuk." Bab 640. Xiao Churan dan Zhang Xiaoman sama-sama sedikit gugup, bertanya-tanya apakah mereka harus masuk saat ini. Keduanya tahu kalau gaun pengantin merek ini mahal dan di luar jangkauan orang awam. Di toko pengantin pada umumnya, menyewa gaun pengantin yang dibuat khusus dengan kualitas yang sedikit lebih mahal dapat menghabiskan biaya beberapa ribu hingga puluhan ribu yuan per hari. Gaun pengantin yang dirancang oleh Vera Wang sendiri akan menelan biaya sewa setidaknya 6 digit untuk sehari. Kalau beli bakal lebih mahal lagi, minimal beberapa juta. Zhang Xiaoman merasa bahwa dia tidak layak mengenakan gaun pengantin yang mahal, bahkan jika dia hanya menyentuhnya, dia takut gaun itu akan dirusak oleh orang lain dan dia tidak mampu membayarnya. Jadi apalagi mengenakan gaun pengantin mahal untuk melangsungkan pernikahan. Dan Xiao Churan tidak ingin Ye Chen berhutang banyak padanya. Melihat mereka berdua masih linglung, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apa yang masih kalian berdua lakukan? Cepat masuk, kita tidak punya banyak waktu lagi." Saat itulah Xiao Churan sadar. Ini memang sudah larut. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia mungkin akan terlambat, jadi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Jika Zhang Xiaoman tidak memilih gaun pengantin dari Song Wanting, dia tidak punya pilihan selain mengenakan gaun pengantin lusuh ini untuk menghadiri pernikahan. Dalam perjalanan ke sini, dia secara khusus bertanya kepada Zhang Xiaoman tentang asal-usul gaun pengantin ini. Untuk menghemat uang, Zhang Xiaoman menyewanya dari toko gaun pengantin kecil yang sangat ketinggalan zaman di pinggiran kota dengan harga 300 yuan sehari. Ia sudah dipandang rendah oleh keluarga suaminya. Jika ia tetap memakai gaun pengantin murahan itu, meski rendahnya sudah lepas, kemungkinan besar keluarga suaminya akan semakin memandang rendah dirinya. Jadi, dia meraih tangan Zhang Xiaoman dan berkata, "Xiaoman, ayo cepat masuk dan biarkan Nona Song membantumu memilih gaun pengantin yang cocok untukmu." Zhang Xiaoman berkata dengan gugup, "Churan, gaun pengantin di sini terlalu mahal, saya tidak berani memakainya." Xiao Churan buru-buru berkata, "Jika kamu tidak ingin memakainya, aku harus memakai pakaian ini. Ibu mertuamu tidak akan tahu harus berkata apa. Soalnya, Ye Chen telah meminjamkan pakaian yang begitu mahal, mobil. Karena kami menginginkannya jika itu kemegahan, maka pasanglah kemegahan itu dan tunjukkan kepada keluarga suamimu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Wanting Song dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Nona Song, saya benar-benar merepotkanmu hari ini. Ini teman sekelas SMA saya, Zhang Xiaoman. Dia akan menikah hari ini. Bisakah Anda membantunya memilih gaun pengantin yang cocok?" Batang. Petik 2. Ingin Song mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Nyonya Ye, Anda terlalu sopan. Tolong serahkan urusan Nona Zhang kepada saya." Tapi, Zhang Xiaoman masih ragu-ragu. Xiao Churan mengambil risiko dan langsung meraih tangan Zhang Xiaoman dan berjalan menuju toko pengantin, berkata, "Tidak lebih.
Aku tidak bisa mengatakan apapun hari ini untuk membuat keluarga suamimu meremehkanmu lagi. Zhang Xiaoman tertarik ke toko gaun pengantin ini oleh Xiao Churan. Begitu dia memasuki pintu, dia dikejutkan oleh gaun pengantin yang sangat mewah di dalamnya. Tidak ada wanita yang tidak menyukai gaun pengantin, sehingga keduanya sangat tertarik dengan gaun pengantin yang ada di toko tersebut hanya dengan sekali pandang. Sebagai wanita tertua dari keluarga Song dan kepala keluarga Song saat ini, Song Wanting bertindak sebagai pelayan dan memimpin mereka berdua ke deretan gaun pengantin. Dia berkata sambil tersenyum, "Nyonya Ye, Nona Zhang, hanya gaun pengantin ini yang biasanya digunakan untuk disewa. Zhang dapat memilih salah satu dari sini hari ini." Xiao Churan buru-buru bertanya, "Nona Song, apakah ukurannya cocok?" Teman sekelasku relatif kurus. Wanting Song tersenyum dan berkata, gaun pengantin ini dirancang dengan sangat cerdik, dan ada banyak tempat yang bisa disesuaikan di dalamnya. Jadi selama kebanyakan orang memakainya setelah disesuaikan, gaun itu akan terlihat persis sama seperti jika dibuat khusus dibuat, jadi kamu bisa yakin. Setelah mengatakan itu, Wanting Song memandang Zhang Xiaoman lagi, tersenyum dan berkata, jika Nona Zhang menyukai seseorang, katakan saja padaku dan aku akan meminta asisten gaun pengantin untuk membantumu mencoba gaun pengantin. Zhang Xiaoman tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu, lagi pula, hal-hal di sini benar-benar di luar imajinasinya. Jadi, dia menaruh harapannya pada Xiao Churan di sampingnya. Xiao Churan membantunya memilih gaun pengantin tube top yang sangat indah dan berkata, menurutku yang ini sangat cocok untukmu. Gaun ini bermartabat dan halus, dan juga dapat memperlihatkan tulang selangka, yang sangat elegan. Zhang Xiaoman ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Aku benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Wanting Song tersenyum dan berkata, Nyonya Ye memiliki selera yang sangat bagus. Gaun pengantin ini memiliki tingkat penampilan tertinggi di sini, dan menurut saya yang ini juga sangat cocok untuk sosok dan temperamen Nona Zhang. Segera setelah itu, Wanting Song memanggil dua asisten pernikahan yang sangat profesional, yang segera melepas gaun pengantin mereka dan dengan hormat membawa Zhang Xiaoman ke ruang pas. Setelah beberapa menit, Zhang Xiaoman keluar dari kamar pas dengan mengenakan gaun pengantin tube top putih dan elegan yang terlihat sedikit tidak wajar. Mata Xiao Churan tiba-tiba berbinar dan dia berseru, Xiaoman, kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin ini. Zhang Xiaoman berkata dengan sedikit malu-malu, gaun pengantin ini terlalu indah dan terlalu mahal. Saya khawatir akan merusaknya. Song Wanting berkata sambil tersenyum saat ini, Nona Zhang, Anda tidak perlu memiliki beban psikologis yang begitu berat. Karena Anda adalah teman Nyonya Ye, Anda tidak perlu khawatir sama sekali jika gaun pengantin ini dikenakan, keluar olehmu. Toko kami tidak akan membiarkanmu mengambil tanggung jawab apapun. Zhang Xiaoman berkata dengan gugup, sungguh memalukan. Song Wanting tersenyum dan berkata, Nona Zhang, tidak ada yang perlu dipermalukan. Gaun pengantin di toko kami diasuransikan sepenuhnya. Jika ada masalah, kami juga akan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan perusahaan asuransi. Anda dapat merasa bebas untuk memakainya dengan berani. Zhang Xiaoman merasa lega ketika mendengar bahwa ada asuransi. Melihat tidak banyak waktu tersisa, Ye Chen berkata kepada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, karena gaun pengantin ini cocok, ayo kita pakai dan pergi. Kalau tidak, akan terlambat. Xiao Churan mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi ke Hilton. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Wanting Song dan berkata dengan rasa terima kasih, Nona Song, terima kasih banyak untuk hari ini. Wanting Song tersenyum tipis, Nyonya Ye, Anda sopan sekali. Inilah yang harus dilakukan Wanting. Ketika Zhang Xiaoman mendengar Song Wanting menyebut namanya sendiri, dia tertegun dan merasa seperti disambar petir. Lagu ingin, bukankah ini wanita tertua yang terkenal dari keluarga Song? Astaga, keluarga Song adalah keluarga terbesar di Jinling. Apakah wanita tertua di keluarga Song begitu sopan kepada Xiao Churan dan istrinya? Bagaimana teman sekelasku di SMA bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Kali ini, Ye Chen juga berkata, Nona Song, terima kasih atas kerja keras Anda, kami akan pergi. Dulu, mata indah Song Wanting bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, mengapa kamu begitu sopan? Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan tentang situasi ketika dia mencium Ye Chen, dan pipinya memerah karena malu. Saat Xiao Churan melihat pemandangan ini, hatinya menegang.
mengapa Wan Ting Song malu pada suaminya? Rasa malu seperti ini jelas bukan seperti apa seharusnya teman pada umumnya. Bersambung.